Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Raksanda dengan NIM 23086397 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Padang. Di sini saya ada tugas psikologi pendidikan, yaitu mewawancarai guru. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai sekarang? Bersedia. Baik, langsung saja kita masuk dalam pertanyaannya. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana menurut Ibu hubungan antara pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis siswa dalam konteks pendidikan? Baik, menurut saya pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologi itu berjalan beriringan dan saling mempengaruhi. Misalnya nih, pada masa pubertas, perubahan fisik yang cepat dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan perilaku siswa. Dalam konteks pendidikan, penting bagi guru untuk memahami bahwa perkembangan emosional dan sosial siswa itu bisa berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam belajar dan juga berinteraksi di dalam kelas. Ya. Pertanyaan yang kedua, tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan. Apa tantangan utama yang biasanya dihadapi siswa pada setiap tahap perkembangan, misalnya usia SD, SMP, SMA, dan bagaimana guru sebaiknya menyikapinya? Setiap tahap perkembangan itu memiliki tugas-tugas tertentu, seperti membentuk identitas diri pada masa remaja. Tantangan utamanya itu adalah menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan psikologi siswa. Contohnya, siswa SMP mungkin lebih sensitif terhadap penerimaan sosial, sehingga pendekatan pembelajaran kolaboratif itu dapat membantu mereka dalam berkembang secara emosional dan juga kognitif mereka. Yang ketiga, kecerdasan dalam proses pembelajaran. Bagaimana Ibu melihat peran kecerdasan dalam keberhasilan belajar siswa? Apakah kecerdasan saja cukup? Menurut saya, kecerdasan memang berperan dalam proses pembelajaran, namun bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan siswa. Siswa dengan kecerdasan tinggi mungkin lebih cepat memahami materi, tetapi tanpa motivasi, strategi belajar yang baik, dan dukungan lingkungan, potensi mereka tidak akan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, mungkin pendidikan perlu memperhatikan aspek-aspek lain selain IQ mereka. Yang keempat, peranan bakat dalam belajar. Sejauh mana Ibu menilai pentingnya bakat dalam menentukan keberhasilan siswa dalam bidang tertentu? Peranan bakat dalam belajar ya. Mungkin bakat itu kan potensi alami yang dapat menjadi keunggulan. Apabila dikembangkan dalam pembelajaran, mengenai atau mengenali bakat siswa dapat membantu guru memberikan pendekatan yang tepat. Contohnya, memberikan tantangan tambahan pada siswa yang berbakat dalam matematika atau pelajaran seni. Namun, bakat harus dibarengi juga dengan latihan dan motivasi agar mereka memberikan hasil yang maksimal. Nah, yang kelima, peranan kreativitas dalam belajar. Bagaimana cara Ibu menumbuhkan atau memfasilitasi kreativitas siswa dalam proses belajar? Peranan kreativitas. Kreativitas mendorong siswa untuk berpikir di luar kebiasaan mereka dan menyelesaikan masalah dengan cara inovatif. Dalam pembelajaran, kreativitas dapat dikembangkan melalui metode terbuka, contoh seperti diskusi, proyek, ataupun eksperimen. Guru berperan penting dalam menciptakan ruang yang aman bagi siswa untuk mencoba ide-ide baru tanpa mereka atau siswa takut dalam melakukan hal tersebut. Yang keenam, pemrosesan informasi dalam belajar. Menurut Ibu, bagaimana siswa memproses informasi saat belajar dan apa strategi terbaik untuk membantu mereka mengingat pembelajaran?
Menurut saya, siswa memproses informasi melalui tahapan penerimaan, penyimpanan, dan juga pengambilan kembali. Strategi seperti peta konsep, pengulangan, dan asosiasi dapat membantu mereka memperkuat memori jangka panjang. Memahami cara kerja kognitif siswa penting bagi guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan proses informasi mereka. Nah, yang ketujuh, teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Apakah contoh penerapan teori behavioristik yang pernah Ibu gunakan atau lihat dalam pembelajaran? Hmm, teori behavioristik itu kan menekankan pada penguatan dan hukum untuk membentuk perilaku. Dalam pembelajaran sendiri, penerapannya itu bisa berupa pemberian hadiah untuk siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu atau hukuman ringan bagi yang melanggar aturan. Meskipun efektif dalam jangka pendek, teori ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain agar tidak hanya menciptakan kepatuhan, tetapi juga pemahaman bagi siswa tersebut. Pertanyaan ke-8 yaitu teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Bagaimana teori kognitif memengaruhi cara Ibu menyusun kegiatan belajar mengajar? Pembelajaran kognitif itu sangat mempengaruhi ya, seperti menekankan pentingnya proses mental dalam belajar. Contoh, pemahaman, ingatan, dan penalaran. Penerapannya dalam kelas dapat berupa pemecahan masalah, diskusi terbimbing, dan juga penggunaan strategi metakognitif. Guru itu bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi aktif dengan materi. Yang 9, teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Dalam pandangan Ibu, bagaimana pentingnya pendekatan humanistik dalam membangun hubungan antara guru dan siswa? Dalam pendekatan humanistik, menurut saya memandang siswa sebagai individu yang memiliki potensi, yang memiliki perasaan dan juga kebebasan memilih. Dalam pembelajaran, kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi siswa. Contohnya seperti memberikan kesempatan untuk memiliki topik belajar atau mengekspresikan perasaan. Ini membangun hubungan yang sehat antara guru dan siswa serta meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Yang ke-10, motivasi dalam belajar. Apa strategi yang menurut Ibu paling efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Motivasi belajar siswa itu dorongan yang menggerakkan siswa untuk belajar. Kita sebagai guru itu dapat meningkatkan motivasi dengan menetapkan tujuan yang jelas, memberikan umpan yang baik, atau umpan balik yang positif, dan menciptakan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa, motivasi yang kuat, baik itu pengaruhi keberhasilan akademik siswa dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mereka. Yang ke-11, kejenuhan dalam belajar. Apa saja penyebab umum kejenuhan belajar pada siswa dan bagaimana cara mengatasinya? Kejenuhan dalam belajar itu dapat disebabkan oleh metode pengajaran yang monoton, tekanan akademik, atau kurangnya keterlibatan emosional. Untuk mengatasi kejenuhan tersebut, kita sebagai guru itu bisa menggunakan pendekatan yang bervariasi, seperti pembelajaran yang berbasis proyek, permainan edukatif, atau outdoor learning, memberikan ruang istirahat dan pengakuan atas usaha siswa itu juga penting untuk menjaga semangat belajar mereka. Yang ke-12, transfer dalam belajar. Dapatkah Ibu memberikan contoh bagaimana siswa mampu
mentransfer pengetahuan dan satu konteks ke konteks lain. Hmm, transfer dalam belajar. Transfer dalam belajar ini terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh di satu situasi digunakan dalam konteks lain. Misalnya, siswa yang belajar logika matematika dapat menggunakannya dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Guru perlu membantu siswa menyadari hubungan antar konsep dan memberikan kesempatan untuk menerapkannya dalam berbagai konteks. Nah, pertanyaan yang terakhir, perbedaan individu dalam belajar. Bagaimana Ibu mengakomodasi perbedaan individu dalam gaya belajar dan kemampuan siswa di kelas? Mungkin setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kecepatan yang berbeda. Mengakomodasi perbedaan ini bisa dilakukan melalui pembelajaran diferensiasi. Contohnya memberikan pilihan tugas, penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, dan juga bimbingan individual. Dengan memahami karakteristik mereka atau memahami karakteristik siswa, itu kita dapat menciptakan pembelajaran yang inklusif dan efektif. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Semoga informasi dari Ibu bermanfaat bagi saya sebagai calon guru. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.